Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube D1. Kali ini kita akan mencari tahu secara lebih mendalam mengenai Bayan Resources. Bayan Resources adalah perusahaan induk dari Bayan Group yang merupakan produsen batu bara sub-bituminus dan bituminus berkadar belerang rendah yang ramah lingkungan. Bayan Group memadukan operasional pertambangan, pengelolaan, serta logistik melalui anak-anak perusahaannya. Bidang usaha Bayan Group meliputi perusahaan holding, perdagangan besar, dan pengelolaan terminal khusus batu bara. Sejarah Bayan Group dimulai ketika Dato Lo Tuk Wong selaku pemegang saham pendiri mengakuisisi konsesi tambang batu bara pertama kali pada bulan November tahun 1997 yang berlokasi di Muara Tae, Kalimantan Timur. Seiring berjalannya waktu, para pemegang saham pendiri mendirikan PT Bayan Resources pada tanggal 7 Oktober 2004. Kemudian pada tahun 2006, status Bayan Resources diubah dari perusahaan non-investasi menjadi perusahaan terbatas di bidang investasi dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Bayan Resources resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia untuk pertama kali pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan kode saham BYAN. Saat ini, kantor pusat Bayan Group terletak di Jakarta Selatan dan memiliki area konsesi pertambangan batu bara seluas 124.087 hektar yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, kegiatan usaha Bayan Group bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar dan jasa, khususnya perdagangan batu bara, baik domestik maupun internasional, serta pengelolaan terminal khusus batu bara. Secara umum, batu bara yang diproduksi oleh Bayan Group memiliki tingkat sulfur, nitrogen, dan abu yang sangat rendah, yang menghasilkan pembakaran yang jauh lebih bersih sehingga mengurangi polutan berbahaya. Seluruh tambang Bayan Group terletak di dekat pantai atau sungai, sehingga memberi rantai logistik yang dapat diandalkan untuk mengirim batu bara kepada seluruh pelanggannya. Bayan Group memiliki hak eksklusif untuk menambang batu bara melalui 5 anak perusahaan yang memegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP2B dan 16 anak perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan dengan total area konsesi seluas 124.087 hektar yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan anak perusahaan Bayan Group lainnya bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan, pengiriman, jasa penambangan atau kontraktor tambang, dan investasi. Saat ini, Bayan Group dipimpin oleh Dato Lo Tuk Wong yang menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 10 Januari 2018. Dato Lo Tuk Wong juga merangkap sebagai Direktur Utama dan atau Direktur di sebagian besar anak perusahaan Bayan Group. Posisi Dewan Komisaris Bayan Group diisi oleh 2 tokoh yang sangat familiar, yaitu Purnomo Yusgiantoro yang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 10 Januari 2018 dan Budiman yang menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Agustus 2021. Purnomo Yusgiantoro pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Dan Budiman pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2013 hingga 2014. Pada tahun 2020, Bayan Group membukukan pendapatan sebesar 1,39 miliar dolar, meningkat menjadi 2,85 miliar dolar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 4,7 miliar dolar pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2020, Bayan Group mencatatkan laba bersih sebesar 344 juta dolar, meningkat menjadi 1,26 miliar dolar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 2,3 miliar dolar pada tahun 2022. Aset yang dimiliki Bayan Group tercatat sebesar 1,6 miliar dolar pada tahun 2020, meningkat menjadi 2,4 miliar dolar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 3,9 miliar dolar pada tahun 2022. Sedangkan utang yang dimiliki oleh Bayan Group
tercatat sebesar 758 juta dolar pada tahun 2020, berkurang menjadi 570 juta dolar pada tahun 2021, namun meningkat menjadi 1,95 miliar dolar pada tahun 2022. Harga saham Bayan Group pada tahun 2020 berkisar antara Rp11.175 hingga Rp16.000 dengan harga penutupan sebesar Rp15.475. Harga saham Bayan Group pada tahun 2021 berkisar antara Rp12.000 hingga Rp37.250 dengan harga penutupan sebesar Rp27.000. Harga saham Bayan Group pada tahun 2022 berkisar antara Rp9.425 hingga Rp97.000 dengan harga penutupan sebesar Rp21.000. Tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas batu bara merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan peradaban sejak era industri dimulai hingga era modern saat ini. Terlepas dari reputasinya yang negatif, batu bara tetap menjadi sumber energi utama bagi dunia, terutama negara berkembang, agar dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pasar yang berkembang. Di sisi lain, Bayan Group memahami bahwa pelaku industri pertambangan juga mengemban tanggung jawab yang besar untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup selama transisi dunia menuju energi terbarukan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di dunia untuk waktu yang akan datang. Oleh karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu isu penting bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya alam, termasuk perusahaan pertambangan. Kegiatan pertambangan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang dapat meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup dan sosial. Sebagai perusahaan pertambangan batu bara, Bayan Group memahami bahwa kegiatan operasionalnya harus mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya dari manfaat ekonomi, melainkan juga aspek lingkungan hidup dan sosial, sehingga dapat terus berkembang hingga di masa yang akan datang. Selain itu, Bayan Group telah membentuk sistem manajemen keberlanjutan atau Sustainability Management System yang memuat konsep, strategi, dan kebijakan keberlanjutan yang berlaku bagi Bayan Group. Sebagian dari kebijakan-kebijakan ini telah dituangkan dalam berbagai peraturan Bayan Group, termasuk standar prosedur operasional atau SOP, baik yang dikeluarkan oleh induk perusahaan maupun entitas anak. Dengan SOP ini, Bayan Group dapat mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap kegiatan operasional dan memastikannya terus berupaya menjadi perusahaan pertambangan yang lebih berkelanjutan. Sebagai bagian penerapan strategi keberlanjutan, Bayan Group terus melakukan upaya sistematis untuk mengurangi resiko-resiko yang muncul dari kegiatan bisnis Bayan Group. Sebagai tindak lanjutnya, Bayan Group memiliki sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sistem ini merupakan suatu proses yang melibatkan direksi, manajemen, atau personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Bayan Group, yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta penjagaan terhadap aset. Bayan Group berkomitmen penuh untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, sehingga strategi keberlanjutan disusun dan diterapkan dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan usaha Bayan Group sudah semestinya berjalan beriringan dengan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat luas, meminimalkan dampak lingkungan hidup, dan memiliki nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Bayan Group percaya bahwa keseimbangan pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial akan membawa nilai positif bagi pemangku kepentingan, termasuk generasi yang akan datang. Bayan Group juga mempercayai integrasi keberlanjutan dalam sistem operasionalnya akan menambah keunggulan kompetitif Bayan Group yang akan berpengaruh positif terhadap bisnis yang sedang berlangsung. Sebagai salah satu kontributor pembangunan, seluruh inisiasi Bayan Group pada aspek keberlanjutan juga turut berkontribusi pada pemenuhan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini bersama D1 mengenai Bayang Resources. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, silakan ketik di kolom komentar.